Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita lanjutin ya video komentari dari akun Bangga Jadi Kristen. Jadi di video sebelumnya itu saya bikin judul kalau akun Bangga Jadi Kristen itu mendukung penistaan agama yang dilakukan oleh Pauzang. Kan Pauzang berkata tuh Nabi Muhammad itu dengan kecabulannya yang cabulullah gitu kan. Nah, itu kan berarti kan dia mengatakan Nabi Muhammad cabul dan dia setuju gitu. Dengan mengatakan mungkin kalau menurut Pauzang itu Muhammad itu, ingat Muhammad itu nggak pakai nabi lagi ya dia ngomongnya. Cabul karena dia mengawini anak di bawah umur gitu. Dan menikahi wanita lebih dari 4. Artinya dalam Islam itu orang muslim yang menikahi wanita lebih dari 4 artinya zina atau cabul. Ini jadi dia di sini langsung dia mendukung kan ternyata ada pausang gitu. Jadi dia ini sebenarnya ikut-ikutan nista agama guys gitu. Secara langsung gitu kan. Nah, dan itu sudah saya jelaskan di video tersebut gitu. Kalau itu salah besar gitu. Nah, itu sambung lagi ya. Sambung lagi ini karena ini kan saya sindir guys ya. Saya sindir ini guys haruskah Anda berkata kotor untuk membalas komentar saya gitu kan? Ini kayak Anda sebut ajaran kasih, belum saya berkata kotor pada Anda, tapi Anda sudah berkata kotor duluan gitu. Karena kita tahu ajaran Kristen itu adalah jika engkau ditampar pipi kananmu, maka beri jugalah pipi kirimu. Jadi nggak ada istilahnya tampar orang itu nggak ada, atau jika ditampar pipi kanan, tampar balik itu nggak ada. Tapi dia nih sudah menampar saya duluan gitu guys. Jadi ini ajaran kasih itu apakah seperti ini gitu kan? Ini kritik bagi dia ya. Ini dia sering melakukan ini guys. Nah, itu saya kritik itu. Tolong teman-teman Kristen kasih tahu orang ini gitu kan. Kalian saya ngerti, ajaran kalian itu baik gitu. Meskipun menurut saya sedikit kurang masuk akal ya, karena saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, bukan menghina, memang nggak masuk logika saya aja guys. Karena seharusnya kalau orang ditampar pipi kanannya, dia seharusnya melawan balik gitu, atau dia lari gitu, atau lapor polisi. Karena kan maafkan tuh nggak mesti harus kasih pipi kiri juga gitu. Nah itu akan ngasih sinyal kalau anda tuh boleh ditampar gitu guys, itu bahaya. Kalau orang tuh kalap, anda bakal habis gitu kan, bisa dan dibunuh gitu. Nah makanya memaafkan bukan berarti harus juga kasih pipi kiri, tapi anda bisa lari, lapor polisi, atau ya apa bela diri lah melawan gitu, atau halangi dia gitu. Kan memaafkan kan bukan berarti harus kasih pipi kiri juga gitu guys gitu. Ini memaafkan tuh banyak caranya gitu loh maksud saya. Jadi itu maksud saya kurang masuk akal gitu kan, tapi itu ajaran saya tahu baik gitu. Tapi teman anda ini ya, akun Bagaji Kristen tuh malah tidak merasakan ajaran itu gitu. Dia selalu berkata kotor gitu kan, mengatakan apalah ya apa ya, dia mengatakan macam-macam lah, ada mengatakan bodoh lah, tolol gitu kan, dan segala macamnya gitu. Kalau kita bahas lagi ya video apanya berikutnya gitu, ini semuanya saya bahas gitu ya. Ini di video sebelumnya saya bahas, jadi komentar saya ini saya bahas di video sebelumnya gitu. Nah, nih ya nih, dia kata ya Yesus mengatakan Allah kita. Ini dia kurang lengkap baiknya. Yesus mengatakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita. Jadi Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, bukan hanya Allah kita guys gitu. Jadi di sini dia jelas mencomot ayat, motong guys. Tuhan Allah kita disampaikan dia cuma Allah kita gitu. Ini jelas dia nggak jujur sini kan. Lalu katakan dia artinya Yesus spesifik bicara sebagai manusia gitu. Yesus tuh memang manusia gitu loh, ya kan? Bukan spesifik bicara sebagai manusia, memang dia manusia gitu. Loh, Yesus tuh apa? Manusia kan? Kok berbicara sebagai manusia? Memang dia manusia, terus dia bicara sebagai manusia gitu logikanya guys gitu loh. Atau perwakilan wujud manusia gitu. Perwakilan wujud manusia, memang dia jelas-jelas manusia gitu kan? Sedangkan Yesus mengaku Tuhan adalah pengakuan dia sebagai Tuhan. Tidak ada satupun ayat biar kita Yesus mengaku sebagai Tuhan, tidak ada ya. Yang ada pengakuan orang lain yang mengatakan Yesus Tuhan gitu. Yesus tidak pernah ngomong itu gitu. Yesus selalu mengatakan Tuhan Allah kita, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar ya. Engkau berarti bukan aku gitu kan, karena akunya itu adalah posisi dia sebagai yang ngomong gitu. Lalu dan mengutus Yesus alias aku ya, karena dia posisinya sebagai ngomong, tentu aku, engkau tuh orang di luar dia gitu. Dan engkau Allah ini ya mengutus Yesus gitu. Jadi Yesus itu utusan Allah, jelas. Allah mengutus, Yesus diutus. Saya clear gitu. Ya kan? Nah, ini sekali lagi
Lalu dia malah menyamakan dengan Al-Quran, guys. Dia nggak ngerti justru gini. Dia sering mengklaim ya, Alkitab itu punya kami, kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti. Berarti kalau gitu logikanya Al-Quran kan punya punya kita dong sebagai Muslim. Tapi dia sok pede apa? Dia malah ngomong tentang Quran gitu. Jadi sama dengan serang langsung dia bilang kalian nggak boleh bahas Alkitab gitu. Alkitab punya gua gitu. Tapi kok dia bahas Al-Quran gitu ya? Dia katakan sama halnya si Allah SWT ini pakai si lagi ini kan kurang ajar nih guys. Ini sebenarnya pas pesa nih tapi sudah kita maafkan saja ya karena kita kan kaum muslim itu pemaaf gitu kan. Mengatakan kami dan lain kata dan mengatakan ke aku. Ini gini, dia harus belajar tentang bahasa Arab gitu. Jadi Al-Quran itu diterjemahkan di bahasa Arab. Bahasa Arab itu unik guys. Jadi saya dulu nggak paham gitu kan. Kalau bahasa Arab itu unik gitu. Kata-kata kayak kami, kata-kata kayak aku itu unik gitu. Maka dia harus belajar bahasa Arab gitu. Jadi nggak paham tentang bahasa Arab gitu loh guys. Logikanya gitu. Ya kan? Dia harus belajar tentang bahasa Arab gitu. Bahwa kami dimaksud itu adalah bukan kami dalam bentuk jamak gitu. Kami tetap tunggal tapi dengan jadi mensertakan perangkat-perangkatnya gitu loh. Jadi dia tuh sosokan mengatakan kamu nggak berhak membahas kitab itu bukan punya kamu, tapi dia malah bahas Quran gitu, so tahun tentang Quran gitu loh guys. Nanti akan saya bahas lagi di bawah, nanti bersinggungan dengan yang disampaikan dari bawah guys, jika saya jelaskan itu. Jadi sekali lagi Yesus nggak pernah ya ngaku dia Tuhan gitu. Kalau Allah jelas mengakui di Quran. Ya, dia mengakui sebagai Tuhan gitu. Dan kata kami ini bukan menuju kepada jamak. Kalau waktu jamak enggak, tetap tunggal, tapi memang bahasa Arab unik gitu. Kami di situ maksudnya adalah singular bukan jamak gitu guys. Itu kalau Anda belajar bahasa Arab ya. Saya dulu awalnya juga nggak ngerti bahasa Arab gitu. Tapi setelah saya belajar, saya paham. Kalau kami di situ maksudnya adalah tunggal, bukan jamak kayak bahasa Indonesia gitu. Jadi selagi ngomong bahasa Indonesia bukan ngomong bahasa Arab. Dan memang kok itu dijemahkan di bahasa Arab gitu loh guys. Lalu kata dia lagi nih, Boberian Anda saja belum paham 3 dalam 1 gitu. Ya kan? Sehingga mempelintir kata sesuatu yang benar. Bertentangan dengan Tritunggal gitu. Anda harus belajar sama saya, jangan keras kepala dan mencomot. Nih saya terangkan ya guys. Ya. Justru saya paham sekali dengan 3 dalam 1 gitu. Ya. Kalau kita ngomong tentang satu-satunya, itu beda dengan ngomong satu. Kalau Anda ngomong satu, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi kalau Anda ngomong satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Gitu. Kamulah satu-satunya di hatiku. Coba deh ada cari yang kedua, ketiga, bakal marah tuh pasangan Anda gitu. Tapi kalau bilang kamu adalah satu gitu, satu apa dulu mas gitu kan? Bisa jadi ada yang kedua, ketiga gitu kan? Tapi kalau udah ngomong satu-satunya ya sudah. Dialah satu-satunya. Yang mana? Yang satu itu gitu, itu satu-satunya. Gitu. Tapi kalau dialah satu, ada yang kedua, ada yang ketiga kan bisa jadi gitu. Jadi dia harus paham dengan kata-kata satu-satunya gitu. The only one, satu-satunya. Berarti nggak ada yang lain gitu. Satu-satunya, kalau Anda ngomong satu-satunya berarti nggak mungkin ada 2 dalam 1, 3 dalam 1, itu nggak ada. Sama kayak ngomong sampo misalnya. Sampo 3 in 1 alias 3 dalam 1 itu jelas beda dengan sampo satu-satunya alias sampo hati ketombe gitu guys. Gitu loh. Kayak mobil, kenapa ada 3 in 1 gitu kan? Dengan satu itu, supir sendiri dengan 3 dalam 1 itu jelas beda gitu. Jadi dia harus belajar tentang bahasa ini sampai dan benar gitu ya kan. Jadi ini tentang tauhid gitu. Jadi ketika Yesus ngomong itu 2 kali kan, ketika dia mengatakan demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengatakan ingat Israel Tuhan Allah kita adalah Esa satu-satunya Tuhan ya, Esa satu-satunya Tuhan, jelas di situ 2 kali Yesus ngomong seperti itu kan. Dia ngomong kita Tuhan Allah kita, berarti nggak ada yang kedua ketiga karena kita tuh masuk dia gitu. Jadi Yesus tuh ketika dia ngomong Tuhan Allah kita, berarti dia posisinya sama dengan kita gitu. Kayak coba deh Anda ngomong gitu, Bang Gadis ngomong ingatlah Israel Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan, dia termasuk punya Tuhan yang sama dengan kita gitu. Itu logika bahasa aja guys, bahasa Indonesia yang sederhana gitu, simple gitu kan. Jadi saya bukan keras kepala dan mencomot, ya saya memang ngambil itu memang dalilnya, justru dia mencomot gitu kan. Ayatnya berkata Tuhan Allah kita, dia mengatakan dia mengatakan Allah kita. Ini sekali beda guys. Lalu apa lagi? Nah nih, Bobby Herian, mayoritas ulama saja mengatakan itu hadis sahih. Aisyah dinikahi umur 9 tahun. Sedangkan tidak pernah sekolah hadis, mengatakan hadis sahih itu palsu.
ada yang goblok dan tolol ya. Ini saya katakan sebagai apa, bukan ajaran Kristen nih guys, karena Kristen itu kan ajar tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini nampar pipi kanan sebelum Anda ditampar pipi Anda gitu kan. Ini memang parah guys, memang tidak mencerminkan, dia tidak melaksanakan ajaran Kristen. Jadi makanya saya katakan itu ajaran itu sangat mustahil dilakukan gitu. Bahkan yang pakai akun bangga Kristen aja tidak mampu melakukannya guys. Itu aja pakai akun yang sangat mulia loh. Kalau kita pakai logika berpikir yang normal ya, bangga aja Kristen itu seharusnya kan mulia gitu, bangga. Tapi kenapa dia tidak mempertontonkan, memberi contoh yang baik tentang ajaran Kristen, ajaran kasih? Dia malah melakukan ajaran penghinaan guys, ajaran ngomong apa, berkata kotor gitu kan. Nah, saya akan terangkan di sini ya. Tidak pernah sekolah hadis. Emangnya dia pernah sekolah hadis atau tidak gitu? Kalau saya diklaim tidak pernah sekolah hadis, apalagi dia gitu, ya kan? Nah, lalu mengenai pendapat hadis ya. Nih, ada hadis lain yang mengatakan Nabi Muhammad nikahi Aisyah di umur 19 tahun. Ada gitu. Kenapa dia nggak pakai gitu? Dan ini nggak kontradiksi. Nah, ini saya jelaskan ya. Ya. Hadis yang sahih dikatakan dia itu Aisyah dinikahi umur 9 tahun. Ya, ingat Nabi tidak mencampuri Aisyah alias tinggal serumah dengannya itu ketika umur 9 tahun itu. Ya, di hadis itu kalau Anda baca lebih jadi tidak lengkap, dia hanya baca itunya saja. Kalau Anda baca sampai ke belakang, sampai akhir, itu Nabi Muhammad tinggal serumah dengan Aisyah itu ketika umur 13 tahun. Itu yang pertama. Jadi sama kayak misalnya saya nih, saya mau, ini sama seperti kayak saya nikah anak Anda ya Pak, tapi saya tidak tinggal serumah dengan dia, saya pergi lagi gitu. Gitu. Ketika sudah 9 tahun gitu kan. Nah, lalu saya datang umur 19 13 tahun untuk ngambilnya. Gitu loh guys, itu. Itu yang kalau dia baca hadis kan sampai tuntas, tapi dia tidak baca sampai tuntas kan. Yang kedua, yang merawatkan itu ya, itu usia sudah lanjut. Yang merawikan hadis itu usia sudah lanjut gitu. Jadi dikhawatirkan, dianalisis ya, ditengarai ingatannya sudah berkurang gitu guys. Udah maaf ya, udah agak pikun lah gitu karena faktor usia gitu kan. Jadi bisa jadi orang salah gitu. Karena ada juga yang mengkaji ya, ada ulama dari India dan beberapa ulama lainnya mengkaji ya, bahwa sebenarnya ya dirunut-runut tuh semuanya tuh kisah-kisah itu kan, sejatuh diulang lagi, diurutkan semuanya ya. Mereka menemukan angka 19 tahun juga gitu guys. Jadi sesuai dengan hadis lain yang 19 tahun tadi itu gitu, setelah dilakukan penelitian gitu. Jadi meskipun itu misalnya hadis lain, tapi ada faktor-faktor lain gitu yang saya sampaikan tadi gitu kan, diteliti lagi gitu. Ini sembarangan juga gitu guys, gitu kan. Jadi apa namanya, ilmu hadis ini luas gitu, bukan hanya ini hadis sahih, hadis palsu, lemah, tapi ada lagi kajiannya dan Anda harus jujur melihat tuntas hadis itu. Kalau jadi kita tidak jujur melihat sampai tuntas gitu kan hadisnya, dan tidak jujur menganalisanya gitu guys. Nah, ya kan? Nah, lalu ini lagi nih guys. Dia katakan Bobby Herian minta nomor WA lu biar gue jelasin. Gimana dia bisa mau minta nomor WA dan jelasin? Di sini aja dia udah nggak bisa jelasin guys. Di sini ya. Di sini aja dia nggak bisa jelasin gitu, apalagi di WA gitu kan. Dan ingat, tujuan saya adalah untuk dakwah ya, bukan untuk melayani orang personal kayak dia gitu. Ya kan? Kecuali saya punya banyak waktu, oke, saya sedang sibuk bro, saya orang yang sibuk gitu, masih banyak yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan bagaimana masa depan keluarga saya juga memperjuangkan banyak hal, saya memperjuangkan dakwah lagi, saya memikirkan nasib negara lagi, ke nasib umat lagi. Saya juga impian saya banyak di masa depan gitu kan. Saya juga di kepala saya bermain dengan pikiran-pikiran bagaimana dengan fakir miskin, yatim dan segala macam, itu banyak sekali. Jadi saya nggak punya waktu ya untuk meladeni orang-orang seperti Anda secara personal gitu. Kalau di sini ya, di YouTube ini atau di kolom komentar saya itu kan namanya orang bisa baca, bisa nonton video saya, dan itu adalah dakwah gitu. Jadi ketika saya meluruskan Anda, saya mengajari Anda, saya membantah Anda, itu orang nonton. Jadi sekali lempar batu banyak burung kena, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu prinsip dakwah ya yang saya emban gitu, karena kesibukan dan banyak waktu yang saya harus fokus ke banyak hal. Makanya saya hanya mau dari Anda di YouTube gitu ya kan, karena bagi saya dakwah, saya nggak sempat dakwah personal seperti itu gitu kan, ngasih nomor WA gitu kan, saya nggak ada waktu gitu. Nah, lalu kata dia, karena kami punya Alkitab, bukan Islam. Ini sama kita tadi guys. Kalau pakai logika dia, kenapa dia apa namanya ngomentari Al-Quran tadi? Coba katanya dia Al-Quran itu Allah ngomong kami kadang aku. Lagi itu kan bukan punya dia gitu. Jadi sekali lagi dia melanggar kata-kata sendiri gitu guys. Nah,
mau saya bantah lagi nih ya, gini. Ini bukan masalah punya atau nggak punya gitu ya. Nih, Anda tahu nggak para mualaf? Para mualaf itu adalah sebelumnya mereka Kristen gitu. Mereka punya Alkitab kan, ya kan? Lalu mereka pindah ke Islam. Lalu mereka statusnya kan punya Quran. Itu kalau pakai logika dia gitu. Nah, pasti dulu dia mualaf tuh nggak berhak tuh bahas apa, karena dia udah Islam sekarang. Kan dia pernah dulu punya Alkitab gitu. Sebelum dia pindah Islam itu kan, ketika dia masih Kristen. Sama juga sebaliknya, seorang murtadin dulu dia Islam, lalu dia pindah Kristen. Nah, dulu dia nggak punya Quran. Dulu dia punya Quran. Sekarang dia punya kitab tuh. Tapi dia berhak bahas dua-duanya gitu guys, gitu. Atau kayak saya gitu. Ya. Jadi ini bukan masalah punya atau nggak punya. Karena masalah punya tuh masalah yang lain. Gini loh ya. Saya bisa punya kitab. Saya tinggal beli gitu kan. Lalu saya punya gitu. Jadi Anda nggak mesti harus masuk Kristen untuk punya kitab gitu. Anda tinggal beli dan tinggal Anda miliki gitu kan. Masalah punya itulah masalah mobil dan memiliki gitu. Ya kan? Benar nggak? Kalau anda tinggal beli aja deh, itu kan jadi punya Anda. Jadi bukan masalah punya atau nggak punya, tapi apa yang Anda punya itu apakah Anda mau pelajari apa tidak gitu, ya kan? Dan juga banyak fakta orang Islam yang nggak punya Quran ada, orang Kristen nggak punya kitab ada gitu kan. Dan perlu diketahui ya, rukun iman kami itu adalah wajib percaya kepada kitab-kitab diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Jadi saya nggak langsung ya, karena wajib percaya itu termasuk kitab kami juga. Di Taurat, Zabur, Injil yang ada di Alkitab itu ya, di yang lama itu merupakan kitab kaum muslimin juga gitu. Diturunkan pada umat muslim sebelum umatnya Nabi Muhammad gitu guys. Jadi umat muslim itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa atau Yesus, umat Nabi Ibrahim itu adalah umat muslim juga gitu, sampai ke umatnya Nabi Adam gitu guys. Itu umat muslim juga gitu. Kan? Jadi kalau ngomong punya nggak punya, justru kami punya segalanya. Kami punya Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Dan juga Nabi Isa, Yesus, Nabi Abraham, Nabi sampai ke Adam, Musa. Itu adalah nabi-nabi umat Islam juga gitu. Jadi kalau ngomong masalah punya nggak punya, yang punya kami punya segalanya. Kami punya Quran, kami punya Taurat, Zabur, Injil, kami punya Nabi Muhammad, kami punya Nabi Yesus, punya Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai ke Adam. Ya kan? Kalian nggak punya Nabi Muhammad, kalian nggak punya Al-Quran. Itu kalau pakai logika gitu loh guys. Gitu kalau pakai logika yang benar gitu kan. Tapi jangan pahami nih tentunya gitu, ya kan? Ini bukan masalah punya nggak punya, tapi apakah Anda mengkajinya apa tidak gitu. Contoh, misalnya saya nggak punya nih mobil Lamborghini, ya kan? Nggak punya guys, nggak punya. Misalnya ada pemilik Lamborghini gitu. Nah, tapi si pemilik Lamborghini nggak pernah pakai mobilnya gitu. Mobilnya hanya terpajang aja di garasi gitu kan. Dia memang memiliki, beli lalu pajang di garasi gitu. Tapi saya walaupun nggak punya, saya teliti. Saya nonton video, saya teliti, saya baca buku manual, saya pinjam mobil dia itu segala macamnya. Meskipun saya nggak punya, saya lebih paham dari yang punya Lamborghini gitu. Ini masalah apakah Anda mengkaji, meliti, membuka-bukanya, membaca-bacanya, dan membandingkannya. Itu penting guys, komparasi ingat. Mencari yang terbaik itu diperlukan penelitian dan komparasi. Nggak cukup hanya memiliki gitu. Ya kan? Anda kalau misalnya gini misalnya, kayak orang ya membuat siapa sih pemain bola terbaik? Mobil apa sih yang terbaik? Mereka kan bukan dengan cara memiliki gitu, enggak. Mereka cukup melakukan kajian, mereka melakukan komparasi gitu. Bisa mereka dengan pinjam gitu kan, atau meneliti gitu. Nggak mesti harus beli guys gitu. Kalau logikanya setiap yang punya itu adalah mereka yang paham, maka kalau gitu ya, yang punya pemain bola aja dong yang paham, yang punya mobil. Jadi setiap yang punya mobil tuh kalian mobil yang terbaik gitu kan, nggak bisa begitu. Bisa nggak yang punya mobil Avanza bilang mobilnya terbaik? Bisa, tapi itu belum sahih ya. Itu nggak bisa diklaim sebagai kebenaran gitu. Wah itu benar gitu, diakui sebagai top award, nggak bisa. Harus ada kan komparasi dan diperlukan orang yang netral tentunya gitu. Makanya ada fanboy itu nggak bisa dipakai gitu guys. Ada fanboy misalnya nih, misalnya begini nih, mau konsol apa terbaik, apakah PS4 apa PS5, Xbox One X ataukah Nintendo Switch dan komputer, itu fanboy bahkan tidak dipakai guys, karena mereka punya kan, fanboy pasti punya gitu, fanboy PS5 pasti punya. Yang menentukan siapa? Orang-orang netral yang nggak mungkin, bisa jadi nggak punya kelima-limanya gitu, atau mungkin pernah punya kelimanya tapi dia mengkaji guys, dia membandingkan komparasi gitu. Nggak bisa orang yang punya PS5 tuh kalau dia nggak mengkaji yang lain tuh mengatakan PS5 yang terbaik gitu, nggak akan diterima pendapatnya. Tapi orang yang mungkin dia punya semuanya, pernah main semuanya, atau mungkin dia
punya satu aja, atau bahkan dia nggak punya, tapi dia meneliti, membandingkan, komparasi. Dia yang berhak menentukan mana yang terbaik gitu loh guys. Dan pendapatnya akan digunakan orang karena memang dia meneliti dan mengkaji serta mengkomparasi gitu guys. Nah, saya melakukan itu. Ya. Saya bukan hanya memiliki, saya juga melakukan penelitian, mengkajian, membaca kitab-kitabnya, membandingkan dan melakukan komparasi gitu. Nah, kalau itu caranya benar gitu. Ini bukan masalah punya nggak punya gitu. Jadi ketika dia katakan jadi kalian tidak akan pernah ngerti Alkitab gitu. Ini ada banyak tafsir kitab dulu yang salah itu. Memang itu pendapat dia, silakan ya. Itu sah-sah saya pendapat. Jadi sekali lagi guys, bukan itu metodenya. Itu bukan metode yang benar. Ya, mengerti suatu ayat itu dibutuhkan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar, nalar, logika, serta komparasi. Itu metode yang benar. Bukan hanya percaya pada si anu gitu. Kalau kami di Islam itu diajarkan untuk tidak pernah percaya pada satu ustaz saja tanpa meneliti mengeceknya lagi di Quran gitu. Selalu setiap ustaz ngomong itu kami cek di Quran dan hadis. Benar nggak disampaikan sama ustaz? Dan kami melakukan komparasi dengan ustaz lainnya gitu. Ya tidak bisa disesat gitu guys. Gitu loh. Tapi kalau metode dia tidak gitu. Dia cukup mendengarkan pendeta dan percaya gitu, tanpa mengecek lagi kitab sucinya gitu. Pada saya sampaikan tadi kan, kalau disampaikan pendeta tuh banyak beda dengan Alkitabnya gitu. Di Alkitab Yesus ngomong A, bisa jadi pendeta ngomongnya B, alias mengambil ayat yang lain gitu. Jadi kalau mau fair kan ambil semua ayat dan Anda ketemukan kondisi dalamnya. Yesus ngomong A, yang lain ngomong B gitu. Itu kalau mau jujur. Tapi kebanyakan pendeta hanya ngambil ayat-ayat yang kayak tadi lah. Pendeta tuh saya yakin ya tidak pernah mengambil ayat yang Yesus mengaku sebagai nabi. Dia selalu ngambil ayat yang Yesus Tuhan gitu. Maka ketika saya sampaikan tadi itu kan, dia kan dia langsung dia langsung mengatakan menjudge kalau asal ambil cuma ayat. Lalu saya tidak asal ambil cuma, memang itu ayatnya kan, dia sambil gitu. Kalau mau ambil ayat lain yang bilang Yesus Tuhan yang bukan Yesus kata-kata Yesus, silakan. Itu artinya kontradiksi. Itu kan selesai. Itu yang disamakan kontradiksi. Yesus ngomong A, yang lainnya ngomong B gitu. Itu namanya kontradiksi gitu. Dan saya lebih benar karena saya mengambil kata-kata Yesus gitu. Anda malah mencomot yang bukan kata-kata dia gitu. Itu loh guys, gitu logikanya di situ. Jadi ini sekali lagi ya saya ini sih fan saja sebagai saya. Kalau dia katakan tafsir kitab saya salah, tapi yang faktanya saya sudah memakai metodologi nalar, logika, meneliti, mengkaji, komparasi, dan menggunakan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Lengkap sudah metodenya guys. Kalau dia kan tidak ada menggunakan metode itu gitu loh. Bahkan dalil pun dia tidak ada yang ngasih dalil gitu. Minimal ada yang hafal nomor ayat atau apa gitu. Minimal dia harus sampaikan ke saya ini ngomong gitu kan. Terus saya sampaikan di komentar ayat yang bunyinya begini. Minimal saya sampaikan bunyi ayatnya gitu. Kalau dia kan tidak sama sekali gitu. Dia bilang lu nggak ngerti, bahkan berkata-kata kotor gitu kan. Jadi metode kita adalah berbeda. Metode saya adalah metode yang benar, metode dia metode salah. Saya komplit semuanya, saya pakai metode itu, memang itulah metodologi. Jadi kalau dia belajar tentang metodologi dia akan paham gitu. Metodologi yang benar itu adalah metodologi yang saya sampaikan ya. Apa kata ustadz atau pendeta, kita cermati, pakai akal logika nalar, pemahaman bahasa Indonesia, lalu cek kitab sucinya, benar nggak sampaikan mereka, lalu bandingkan dengan ustadz atau pendeta lain dan bandingkan kitab sucinya gitu, ya kan? Nah, pakai logika dan akal Anda gitu. Jadi jangan gampang percaya gitu saja gitu guys. Anda kan diciptakan punya akal dan logika. Sedangkan kami aja ya, kami punya 4 imam. Dalam Islam itu ada 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imam Ahmad. Nah, kami tidak serta-merta fanatik pada satu imam gitu. Kami disuruh istihad lagi gitu. Ya kan? Menurut Anda pendapat imam mana yang paling benar gitu? Istihad lagi gitu. Jadi imam ini beristihad gitu kan, karena imam ini kan ada berbeda pendapat gitu, dan itu tidak salah gitu, karena tiap orang punya istihad gitu. Nah, kami harus beristihad lagi gitu, memilih pendapat imam mana yang menurut kami paling kuat gitu. Itulah Islam mengajarkan gitu. Islam selalu memakai nalar, logika, ya, pemahaman benar, nggak asal ikut-ikutan saja guys. Kalau dia kan pakai metodologi ikut-ikutan saja gitu, tidak lagi mengkaji, tidak lagi membandingkan, tidak lagi pakai logika akal, langsung main percaya gitu aja gitu. Itulah beda metodenya gitu. Makanya dia sampai berkata patokannya adalah yang punya gitu. Jadi yang punya yang paham gitu. Wah, luar biasa gitu ya. Sekian banyak orang yang punya Al-Quran ya. Belum tentu mereka paham dengan Al-Quran mereka. Sekian banyak orang yang punya Alkitab, itu mereka paham dengan Alkitab mereka gitu. Banyak saya temukan ya, yang punya Alkitab itu tidak dibaca. Saya banyak temukan ya. Saya pernah bekerja di beberapa gereja gitu, ya kan. Saya nggak perlu sampaikan di sini.
Tapi memang kita tahu ada gereja yang ada di hotel gitu kan. Jadi saya banyak temukan ya, banyak Alkitab itu dia tertinggal di kursi-kursi guys gitu. Kok bisa coba? Bukankah itu, ini kritik saya ya, sesalah namun dengan tidak, ini kritik saya dan ini bagus sekali sebenarnya. Kenapa kok Alkitab itu Anda, kalau tinggal di gereja masih mending ya, kalau tinggal di gereja yang fix ya, misalnya kayak kami kaum muslimin kan selalu sholat di masjid tuh, kami jarang sekali yang menyewa hotel gitu kan, kami selalu di masjid. Nah kalau kaum muslimin tinggal di masjid pun tidak masalah gitu, karena memang masjid itu adalah tempat khusus kaum muslimin dan itu kan tentu kan diselamatkan oleh ustadznya atau yang penjaga masjid akan selamatkan gitu ya kan, mungkin anggap itu wakaf atau besok dia masih bisa baca lagi. Tapi kalau di tempat publik kayak hotel guys, ada ketinggalan kitab itu, sementara pengurusnya sudah pulang semua. Iya kalau yang mengemasi ruangan ibadah itu adalah Nasrani. Kalau bukan Nasrani bagaimana? Bagaimana nasib kitab-kitab itu coba? Ya, saya nggak bukan mengatakan akan dibakar terus semua gitu. Apa mereka peduli menyimpankan gitu, ya kan? Atau mereka biarkan saja? Tapi kan nanti ada event berikutnya gitu kan. Nah, gitu loh guys. Kepedulian itu tidak ada gitu untuk membawa pulang atau mengamankan Alkitab. Banyak saya temukan Alkitab itu ditinggal gitu saja gitu di kursi-kursi tempat ibadah atau di hotel gitu guys. Ya kan? Berarti kalau ditinggal di situ berarti nggak dibaca dong gitu. Sedangkan kita aja banyak kaum muslimin yang ya dan ini kritik saya juga ya, mungkin punya akun di rumah nggak dibaca juga gitu aja di pajangan gitu. Itu di rumah, apalagi ini jelas ditinggal di situ, di tempat pribatan datan yang bukan khusus tapi merupakan tempat publik gitu, yang antara minggu-minggu itu bisa dipakai untuk tempat untuk apa lain gitu kan, untuk acara lain gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi bukan, jadi sampai segitunya dia sampai memakai metode yang salah dan logika yang salah guys gitu loh. Nah, oke. Jadi mungkin ya itu saja mungkin video yang mau saya sampaikan. Ini bentar lagi mau berbuka nih, saya harus masak ya untuk perbukaan gitu kan. Saya tinggal sendiri ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.